Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Dua Guru yang Membuli Murid Menangis di Medan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ibu Yeye Nurhayati, Teh Rinana Fadilah, Adinda Liri, dan saya sendiri Lilim Anissa. Baik. Untuk materi yang pertama yaitu ada latar belakang masalah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembentukan karakter dan masa depan bangsa. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik. Namun, realita menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan tidak selalu steril dari praktik kekerasan, termasuk perundungan atau bully. Perundungan di sekolah, baik yang dilakukan oleh sesama murid maupun oleh tenaga pendidik, menimbulkan dampak psikologis yang serius dan berkepanjangan pada korban, seperti trauma, penurunan prestasi akademik, hingga isolasi sosial. Tindakan guru yang seharusnya menjadi pelindung dan panutan justru bertindak sebagai pelaku perundungan, terutama dengan menyasar kelemahan ekonomi murid. Menyasar kelemahan ekonomi murid menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas moral dan profesionalisme pendidik. Perundungan yang dilakukan oleh guru melanggar hak dasar anak untuk mendapatkan perlindungan dan lingkungan yang aman. Maraknya kasus menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan yang aman bagi siswa, kapasitas guru dalam manajemen emosi dan penanganan kasus psikologi siswa serta pengawasan struktural di sekolah masih sangat lemah. Lingkungan sekolah yang tidak aman dan penuh kekerasan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik dan memiliki karakter baik. Ini menghambat upaya pemerintah dengan mencapai tujuan pendidikan yang berkarakter dan berkualitas normal. Baik, untuk materi rumusan dan tujuan masalah akan disampaikan oleh Adinda berikut dengan kajian pustaka. Kepada Adinda, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. 1. Bagaimana kronologi kasus perundungan yang dilakukan oleh dua guru terhadap murid di Medan. 2. Apa dampak psikologis dan sosial dari tindakan perundungan tersebut. 3. Bagaimana tindakan tegas dan kebijakan yang diambil oleh pihak sekolah dalam menangani kasus ini. Keempat, apa implikasi kasus ini terhadap pengawasan etika profesi guru dan perlindungan anak di sekolah. Tujuan 1. Mengetahui secara rinci bentuk-bentuk perundungan. 2. Menganalisis dampak perundungan guru. 3. Menganalisis efektivitas tindakan tegas yang diambil sekolah. 4. Memberikan rekomendasi untuk pencegahan perundungan oleh guru di masa depan. Selanjutnya kajian pustaka. Konsep perundungan atau bullying. Perundungan adalah perilaku agresif yang disengaja dan berulang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau kekuatan fisik dan psikis yang telah besar, ditujukan untuk menyakiti, melukai, atau mendominasi individu atau kelompok yang dianggap lebih lemah. Bentuk-bentuk perundungan meliputi fisik, memukul, menendang, verbal, mengolok, menghina, dan memfitnah. Perilaku emosional yaitu mengancam atau mengisolasi. Dampak yang ditimbulkan dari perundungan terhadap korban adalah mengalami ketakutan sosial, kecemasan, menurunnya rasa percaya diri, menurunnya prestasi di sekolah,
dan kekuatan untuk pergi ke sekolah. 2. Ada etika profesi guru. Etika profesi guru merujuk pada prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap pendidik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi yang dimana etika menjadi tolak ukur untuk menilai tingkah laku guru agar terhindar dari penyimpangan dan perbuatan yang tidak bermoral, sehingga meningkatkan citra positif profesi, memberikan pedoman yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, berfungsi sebagai pedoman jelas bagi guru dalam berinteraksi dengan siswa, sesama guru, kepada sekolah dan masyarakat. 3. Perlindungan anak dalam sistem pendidikan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sistem pendidikan, khususnya satuan pendidikan seperti sekolah, adalah area krusial di mana secara aktif anak-anak di sekolah berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat dan bakat. Perlindungan dari kejahatan seksual, kekerasan fisik dan psikis termasuk bullying oleh siapapun di lingkungan sekolah. Perlindungan anak dalam sistem pendidikan merupakan mandat konstitusional dan bukan yang mewajibkan lingkungan sekolah menjadi rumah kedua yang aman. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang jelas, komitmen dari seluruh warga sekolah, dan pengawasan yang ketat untuk mewujudkan pendidikan yang optimal dan humanis. Untuk materi yang ketiga, ada pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yeyen Nurhayati. Kepada Ibu Yeyen dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Di sini saya akan membahas pembahasan 1 kronologi, sebuah video yang menjadi viral menampilkan 2 guru dikenal sebagai Tini dan Pin dalam salah satu laporan melakukan tindakan perundungan terhadap seorang murid yang tengah menangis tersedak-sedak di dalam kelas. Dalam cuplikan video itu, guru malah ikut menirukan tangisan murid tersebut, berteriak histeris dan tertawa mengejek siswa yang menangis. Peristiwa ini segera menyebar di media sosial dan platform lain, memicu reaksi kuat dari pengguna internet. 2. Metode pendekatan. Pendekatan deontologis atau kewajiban atau aturan terhadap pelanggaran ini tidak memperhatikan motivasi atau hasil, melainkan menilai bahwa guru telah melakukan tindakan yang dilarang oleh aturan. Maka dari itu, dalam konteks etika profesi guru tersebut telah melakukan kesalahan profesional yang terlihat. Pendekatan konsekuensialis hasil atau dampak. Etika konsekuensialis menekankan pada hasil dari suatu tindakan, apakah tindakan seseorang guru memberikan efek positif atau negatif bagi siswa, institusi, dan profesi. Pendekatan kebijakan atau karakter profesi. Kebijakan menekankan pada karakter individu atau guru dan nilai-nilai internal dan profesional, kejujuran, integritas, empati, rasa hormat, serta keteladanan. Pelanggaran terhadap kode etik guru. Pelanggaran etika guru dalam kasus bullying mencakup pelanggaran hak siswa, kegagalan melindungi siswa, dan kurangnya profesionalisme. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip guru dalam menciptakan atmosfer pembelajaran yang aman, menghormati martabat dan hak siswa, serta mendukung perkembangan positif siswa. Pelanggaran ini juga dapat berakibat pada sanksi hukum bagi guru, tergantung pada tingkat dan jelas tindakan bullying yang dilakukan. Kasus bullying dapat dikenakan berbagai pasal hukum tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tindakannya. Ketentuan yang sering diterapkan meliputi pasal 76 CUU Nomor 35 2014
mengenai pelindungan anak untuk kasus terkait anak pasal 351 KUHP tentang kekerasan fisik serta pasal 310 atau 311 KUHP. Mengenal pencemaran nama baik untuk perundungan lisan atau tulisan. Apabila perundungan terjadi secara kolektif atau pengkeroyokan, pelaku dapat dikenakan pasal 170 KUHP. Nilai Pancasila dan etika pendidikan. Nilai kemanusiaan mengharuskan setiap orang untuk diperlakukan dengan kehormatan, penghargaan, dan rasa empati, terutama ketika berurusan dengan anak-anak didik yang berada dalam keadaan emosional yang rentan. Dalam situasi ini, siswa tampak menangis terseduh-seduh di kelas. Namun para guru yang ada justru mentertawakan, memperagakan tangisan siswa. Alih-alih memberi dukungan atau pelindungan, tindakan tersebut menunjukkan pengabaian terhadap hak dasar siswa untuk diperlakukan secara manusiawi, tidak dipermalukan, tidak diejek, dan dapat perhatikan saat mengalami ketekanan. Konsep keadilan mencakup perlakuan yang setara, kesempatan adil, serta menghormati terhadap hak setiap individu, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal guru memiliki kewenangan dalam kelas dan dalam hubungan pendidikan, tetapi kewenangan tersebut harus digunakan dengan bertanggung jawab, bukan untuk merendahkan siswa. Tanggung jawab moral meliputi kewajiban profesional untuk guru, tanggung jawab institusional untuk sekolah, dan tanggung jawab sosial terhadap komunikasi pendidikan. Sekian dari pembahasan. Baik, kepada Ibu Yoyen terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi yang terakhir itu ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Terina Nafadila. Untuk Terina Nafadila dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Dapat kita simpulkan, dalam kasus ini mengidentifikasikan bahwa perilaku guru yang menghindar dan memperlakukan siswa yang menangis secara terbuka tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap profesi pendidikan. Sekolah telah mengambil tindakan dengan memecat guru yang terlibat. Namun, di samping saksi yang utama adalah bagaimana institusi, guru, siswa, dan masyarakat menggunakan peristiwa ini sebagai kesempatan untuk memperkuat bahwa sekolah yang aman, menghormati martabat setiap anak, dan memastikan bahwa lingkungan pembelajaran benar-benar mendukung perkembangan anak secara maksimal. Pelajaran moral yang bisa diambil. Pertama, martabat individu. Setiap anak berhak untuk diperlakukan dengan hormat dan merasa keamanan di lingkungan sekolah. Kasus ini mengingatkan bahwa saat guru, sosok yang seharusnya memberikan bimbingan dan tidak melakukan pelecehan seksual secara verbal atau emosional, maka harga diri anak menjadi terancam. Empati dan perhatian. Seorang guru harus paham akan keadaan emosional siswa-siswinya. Nilai moral bahwa tidak seharusnya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Atas kelebihan dan kekurangannya kami mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.